kelompok 3 yang terdiri dari Musdalifah Nur Amini, Nurul Fikria, Ririn Yulianti, Rizka Wijayanti, Rofiatul Adawiyah, Rosalinda, Rosida, Siti Fadrinawati, Siti Listiana, Siti Masbaka, Siti Mukaromah, dan Sri Wahyundari. Dengan dosen penguji Ibu Melian Nindya, ZW Magister Terapan Kebidanan. Kami dari Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Wisada Semarang tahun 2020. Kelas Demak dengan materi PKK 2 yaitu Acupressure for Low Back Pain. Pengertian kehamilan. Kehamilan ialah proses bergabungnya sperma dan ovum atau gamet pria dan wanita untuk menciptakan suatu sel tunggal yang disebut dengan zigot, yang kemudian menggandakan diri berkali-kali melalui pembelahan sel untuk menjadi lahir. Pada masa kehamilan terjadi perubahan pada tubuh yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Kebanyakan dari perasaan ketidaknyamanan tersebut berhubungan dengan perubahan anatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan aspek emosi dalam masa kehamilan. Penyebab timbulnya nyeri pada kehamilan. Meskipun nyeri pinggang pada ibu hamil bersifatnya fisiologis, namun memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan keluarga dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tingkat keparahan nyeri pinggang berdampak pada kualitas hidup ibu hamil. Permasalahan yang muncul pada ibu hamil antara lain nyeri di sekitar pinggang, kelemahan otot-otot pinggang akibat gerakan dari otot-otot abdomen, keterbatasan lingkup gerak sendi lumbal, yaitu pertumbuhan uterus yang menyebabkan perubahan postur, penambahan berat badan secara drastis, peregangan berulang, dan peningkatan kadar hormon estrogen terhadap ligamen. Patofisiologi nyeri kehamilan. Nyeri pinggang pada ibu hamil terjadi akibat adanya perubahan hormonal yang menimbulkan perubahan pada jaringan lunak penyangga dan penghubung sehingga mengakibatkan menurunnya elastisitas dan fleksibilitas otot, perubahan sikap statis, penambahan beban, dan perubahan pusat gravitasi. Kondisi ini lebih tampak pada masa trimester ketiga yang menyebabkan rasa sakit bagian tubuh belakang karena meningkatnya beban berat dari bayi dalam kandungan yang dapat mempengaruhi postur tubuh. Bayi yang semakin membesar selama kehamilan meningkatkan tekanan pada daerah kaki dan pergelangan kaki ibu hamil dan dapat mengakibatkan ödem pada tangan yang disebabkan oleh perubahan hormonal akibat retesi cairan. Manajemen nyeri secara non-farmakologi lebih efektif dibanding dengan metode farmakologi, yaitu bersifat murah, simple efektif, dan tanpa efek yang merugikan. Asuhan sayang ibu dalam kehamilan juga harus diberikan. Salah satunya adalah memberikan teknik relaksasi, yaitu dengan pernapasan, posisi ibu, dan pijat. Salah satu teknik relaksasi dan tindakan non-farmakologis dalam penanganan nyeri saat kehamilan dengan menggunakan acupressure for low back pain in pregnancy. Apakah acupressure for low back pain itu? Acupressure for low back pain adalah teknik pemijatan yang bertujuan untuk membantu mengurangi nyeri punggung bawah pada ibu hamil. Keuntungan melakukan acupressure for low back pain antara lain
A. Memberikan rasa nyaman pada ibu yang akan bersalin. B. Mengurangi rasa nyeri pada ibu hamil. C. Melemaskan otot-otot bawah panggul ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sarjana Terapan Kebidanan kelas 2 akan memperagakan video yang berjudul Acupressure for Low Back Pain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Bidan Dwi. Bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya sedang hamil 8 bulan Bu. Saya merasakan nyeri pada punggung saya. Baik Ibu, saya akan melakukan acupressure for low back pain. Apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang acupressure for low back pain? Belum Bu. Jadi yang dimaksud acupressure for low back pain itu adalah teknik pemijatan yang bertujuan untuk membantu mengurangi nyeri punggung bawah pada ibu hamil. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan acupressure for low back pain? Bersedia Ibu? Jika bersedia, silakan tanda tangan dulu di lembar persetujuan untuk dilakukan acupressure for low back pain. Baik Ibu. Mempersiapkan alat. Cuci tangan dengan 6 langkah. Menginstruksikan pasien untuk melepas dan mengganti pakaian yang digunakan dengan kain yang telah disediakan. Menanyakan kesiapan klien untuk memulai masas. Samakan jari tangan dan telapak tangan terapis dengan milik klien untuk menyamakan besar ukuran cun dari tubuh klien. Posisikan klien untuk tidur menyamping atau duduk, posisi paling nyaman untuk pasien. Ambil lotion atau minyak secukupnya di telapak tangan terapis. Letak titik BL23 adalah dua jari kiri dan kanan meridian KV setinggi batas bawah lumbal kedua. Lakukan pemijatan lembut ke arah luar titik tersebut, baik sebelah kanan dan sebelah kiri. Titik GV3 atau Yaoyangguan terletak di antara lumbal ketiga dan keempat. Titik GV4 atau Mingmen terletak di antara lumbal kedua dan ketiga. Lakukan pemijatan secara lembut dari titik GV3 ke titik GV4 hingga ke titik BL23 membentuk lambang love. Berikan tekanan pada pemijatan ke arah jantung dan hilangkan tekanan saat melakukan pemijatan ke arah sebaliknya.
TKI3 atau tight shift terletak antara malleolus internus dengan tendon axillaris di bagian bawah kaki, bagian dalam di mana terdapat jaringan yang terasa kenyal. Lakukan pemijatan dengan memberikan tekanan ke arah jantung. Lakukan pemijatan selama 10-15 menit. Rapikan klien ke posisi semula. Beritahu bahwa tindakan telah selesai. Bereskan alat-alat. Evaluasi setelah pemijatan. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah. Sekian video dari kami. Terima kasih.